Semuanya kembali lagi bergabung lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di Gereja YouTube. Saat ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik untuk diangkat ya, untuk dibahas. Semuanya kembali lagi bergabung lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di Gereja YouTube. Saat ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik untuk diangkat ya, untuk dibahas. Ya, kita saksikan dulu ya. Saya asal dari Jawa Barat, usia saya sekitar 39 tahun. Awal mulanya saya itu memang dari kecil, saya itu sudah nyapu-nyapu di gereja, ikut gereja di Katolik ya, zaman itu. Saya sudah diajarkan kitab Wahyu dari usia 9 tahun, tetapi saya masih belum tahu apa artinya ini semuanya. Mungkin saya sudah dapat panggilan dari kecil, dari usia 9 tahun. Seperti itu. Dan saya juga menjadi orang Islam yang benar-benar taat gitu kan, yang artinya saya ikut pengajian, saya ikut sholat, saya ikut semuanya, saya ikuti gitu, beragam-ragam kegiatan di keagamaan saya ikuti, sampai saya semua dari pondok satu ke pondok lainnya untuk mencari Tuhan. Tetapi memang itu yang saya lihat dari berbagai banyak kesaksian, bahwa mereka ketika mencari Tuhan, banyaknya orang ketika sudah benar-benar dalam titik nol, atau benar-benar mereka itu dalam rasa lagi punya sakit penyakit, atau mereka lagi punya masalah. Kalau saya berbeda, karena saya memang ditugaskan untuk mencari Tuhan dari usia saya 9 tahun. Seperti itu, Kak. Oh, oke. Untuk pertama kali Ibu tertarik untuk belajar Kristen itu dari mana, Bu? Dan alasannya apa? Saya tidak pernah punya alasan, karena saya sangat paling benci banget sama yang namanya orang Kristen. Kenapa saya sangat paling benci dengan orang Kristen zaman waktu itu? Saya tidak percaya dengan agama mereka, keyakinan mereka tentang Yesus juga. Tapi saya sudah belajar doa Bapa Kami itu dari usia 9 tahun, saya sudah hafal doa Bapa Kami, karena teman-teman saya itu sudah banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus gitu kan. Tetapi saya masih belum mau, karena saya waktu itu tuh belum tahu bagaimana, apa sih, ada apa sih, kok beda, kok Tuhannya beda gitu kan. Tetapi berjalannya waktu ada sesuatu hal di dalam hati saya, bahwa saya itu sepertinya melakukan semua ini, melakukan sholat, melakukan apapun yang di dalam keagamaan saya itu, saya merasa hampa, saya tidak bertemu dengan Tuhan. Saya bisa, tapi saya tidak menemukan damai, tidak menemukan Tuhan. Nah, sehingga orang tua saya itu bilang, kamu cari Tuhan sampai kamu ketemu. Kalau kamu nggak ketemu, silakan kembali pulang ke rumah. Karena apa? Karena orang tua saya itu ilmunya Sunda Wiwitan, atau Sunda Wiwitan itu percaya dengan adanya Tuhan ya gitu ya, sangat. Jadi misalkan kenapa cabai itu rasanya pedas, kenapa gula rasanya manis, jadi Sunda Wiwitan itu benar-benar mempelajarinya itu seumur hidup gitu. Tetapi saya sudah diberitahukan tentang firman Tuhan, tentang akhir zaman dari usia saya 9 tahun. Saya itu sering pergi gitu kan, sering pergi cari sesuatu hal yang nggak ada di rumah, saya pergi pulang ngaji, saya juga pergi gitu kan. Orang tua saya sampai bingung, kenapa kok nggak mau dikasih uang jajan. Nah, sedangkan seorang Romo itu minta saya untuk nyapu-nyapu di gerejanya, membersihkan itu alat-alat persembahan, alat-alat untuk misa gitu kan, saya bersihkan semua, terus saya dikasih uang jajan. Dari kecil tuh saya sudah dipelihara hidupnya itu sama seorang hamba Tuhan. Tapi saya nggak mengerti maksudnya tuh apa, kok diajarin tentang ini, tentang Wahyu, kitab Wahyu, akhir zaman seperti ini, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Tapi saya masih belum mau. Bahkan hal itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya pergi meninggalkan rumah dari usia 9 tahun sampai 10 tahun berjalan, terus saya berjalan. Terakhir saya ada masuk pondok di Palembang, itu saya masuk pondok di sana. Sampai keluar dari pondok itu, saya bukannya tambah mengenal Tuhan, malah tambah saya jadi orang sakti. Arti jadi orang sakti itu memang ada keturunan saya, nenek kakek saya yang benar-benar mereka itu bisa ya, orang pintar gitu, sering menyembuhkan orang sakit gitu kan. Jadi saya tidak pernah mencari ilmu, tetapi ilmu itu tiba-tiba masuk ke dalam diri saya, sehingga saya bisa melihat orang, sehingga saya bisa menyembuhkan orang, sehingga orang sakit itu bisa, yang lumpuh bisa jalan, sampai ayam aja itu kakinya pincang, dia bisa saya tarik, bisa hidup lagi ayamnya. Jadi banyak melakukan hal-hal mujizat yang dilakukan setan waktu itu. Dan saya sih nggak merasa bangga, cuman saya bilang, karena kakek saya bilang, besok tanganmu akan dipakai untuk menyembuhkan banyak orang.
tapi tidak dimasukin apa-apa karena kakek saya itu dulunya seorang pertapa di Gunung Galunggung, seperti itu Kak. Jadi saya merasa bahwa diri saya itu ya sudah, kalau memang talenta ini mau dikasihkan ke saya akan melakukan itu. Nah, kemudian saya pergi terus, saya cari jati diri saya sampai saya benar-benar capek, di mana saya harus mencari Tuhan kok tidak ketemu-temu. Apa sih Tuhan itu? Katanya Tuhan Maha Besar, katanya Allah Maha Besar. Tapi di sisa-sisa hidup saya ini, di perjalanan hidup saya kok mengerikan gitu kan. Mengerikan, saya terbuang, saya disiksa, bahwa saya mengalami kekerasan mungkin di dalam rumah tangga, saya menjadi orang yang gagal. Jadi saya merasa Tuhan itu di mana sih? Saya selalu menyembah Tuhan. Apa salah Tuhan yang saya sembah ini? Sampai saya lakukan sholat segala macam, saya minta Tuhan kasih saya petunjuk. Bagaimana caraku mengenalmu? Bagaimana kamu tidak menyatakan dirimu di hadapan saya gitu? Maka saya tuh nggak heran melihat orang itu udah pernah melihat Tuhan Yesus, mereka melihat kedatangan Tuhan Yesus, mereka melihat pintu surga dan neraka. Saya nggak bangga, tapi di hati saya selalu bilang bahwa dia ada di hati saya. Tapi yang seperti apa? Apakah saya tuh karena nggak melihat Tuhan terus Tuhan nggak kasihan sama saya atau tidak mencintai saya? Nah dari situ Tuhan kasih perasaan yang benar-benar yang aku nggak pernah merasakannya, yaitu sebuah rasa damai sejahtera yang sangat luar biasa. Pada saat itu usia saya 5 tahun yang lalu, ya berarti usia 32 atau 33, 5 tahun yang lalu. Dia memberikan saya rasa damai sejahtera yang tidak pernah saya dapatkan. Saya merasa ada pelukan dari Tuhan, kasih Tuhan yang benar-benar itu ada di hati saya. Saya bingung, saya nggak tahu harus kemana, karena ini saya kalau didiamin semakin sesat hidup saya. Saya sudah percaya dengan okkultisme, saya sudah percaya dengan yang namanya ilmu-ilmu segala macam. Saya sudah pegang juga kartu-kartu tarot, meramal masa depan segala macam kan. Tapi memang itu saya tidak mencari uang dari itu, karena saya percaya bahwa waktu itu talenta yang saya punya harus saya kasih sama orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan dicari untuk membunuh orang atau apa. Tapi yang saya lakukan waktu itu hanyalah menjalankan saja perintah daripada kakek leluhur saya dan orang tua saya gitu. Saya nggak nyaman, saya nggak damai sejahtera hidup saya waktu itu. Ketemu juga sama pasangan saya yang saat ini, dan dia juga seorang mantan dukun, dia dukun yang besar di Solo. Ya, dia dukun yang besar di Solo. Waktu itu saya bertemu dengan beliau, saya diajarkan sama beliau untuk bisa tahu ilmu-ilmu kejawen, bisa tahu ini loh seperti ini. Kemudian terakhir kalinya kita pergi ke Parangkusumo. Parangkusumo itu adalah sebuah laut yang di sana ada Nyiro Kidulnya, seperti itu. Nggak boleh sembarangan orang ke sana. Mungkin kalau sampai saat ini saya mau ke sana lagi, nggak deh, karena saya sangat trauma banget mendengar yang namanya laut itu. Saya sangat mengerikan sekali, karena lepas dari laut situ kami itu diberikan sebuah keris. Nah, keris itu untuk apa saya tidak tahu, tapi semenjak kedatangan keris itu, hidup saya tambah tidak damai sejahtera lagi. Tambah tidak damai sejahtera lagi, setiap hari saya ribut, saya berantem sama suami saya. Saya pikir ketika saya mendapatkan suami, hidup saya jadi tenang. Di situ saya down, gitu kan. Break dulu mencari Tuhan ini. Yang tadinya saya terus dari usia 9 tahun cari Tuhan, kemudian ketika ketemu suami saya langsung down, saya break, cari Tuhan lagi, malah tambah sesat hidup saya kan, karena saya ikutin acara ritual sana, ritual sini gitu kan. Nah, pada saat hari hanya itu, saya datang ke laut itu bersama suami saya. Di sana kita dilempar sama keris, kita bawa pulang keris itu. Dari situ hidup saya tidak damai sejahtera. Sampai seketika suami saya itu, saya marah, emosi saya keluar, suami saya itu saya pukul pakai sapu, sapunya patah jadi 2, saya usir dia, kemudian dia pergi meninggalkan saya. Nah, pada saat saya sendiri, disitulah saya merasa bahwa diri saya ini udah gak berguna lagi hidup. Dulunya memang saya sering banget melakukan bunuh diri ya. Saya udah gak kuat dengan hidup saya karena saya merasa bahwa saya itu tertolak dalam keluarga. Saya tertolak, kenapa saya disuruh pergi tinggalin rumah, suruh cari Tuhan. Sekarang punya suami pun saya seperti ini, kenapa saya jadi orang yang gagal? Saya juga gak punya anak gitu kan. Belum dikasih anak, sampai sekarang pun saya tidak punya anak. Saya tidak tahu apa yang mau Tuhan rencanakan atas hidup saya. Saya teruskan perjalanan ini, saya tidak mau lelah mencari Tuhan. Pada saat suami saya pergi meninggalkan saya, di situ saya mulai merasa kehilangan dan udah nggak tahu aku harus berbuat apa lagi. Saya gunakan semua ilmu-ilmu saya untuk saya bisa panggil suami saya pulang, tetapi hal itu sia-sia. Yang biasanya kita bisa berbincang-bincang melalui roh ya, yang biasanya rohnya itu bisa ditarik, bisa ngobrol, bisa bicara sama saya. Tetapi waktu itu saya sudah menggunakan kekuatan saya tidak bisa lagi memanggil suami saya pulang. Pada saat itu saya sudah hancur hati saya sudah kecewa, saya nggak tahu lagi saya harus apa. Tapi kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya. Waktu itu saya nangis karena ada beberapa hamba Tuhan yang mencari saya, mau mendoakan saya. Situ saya marah. Saya tuh sholat 5 waktu, semua saya kerjakan, tetapi tidak ada satu orang pun yang menanyakan, kamu kenapa? Kamu ada apa? Tapi kenapa yang datang para pendeta, para hamba Tuhan? Orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus yang mendatangi saya. Bukan saya mau kepahitan, bukan. Tetapi saya heran gitu. Kenapa mereka yang diutus sama Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan dan mencari saya, dan mendoakan saya, memberikan saya support, sampai luar biasa memberikan saya support. Ketika suami saya meninggalkan saya, dia juga ternyata dilawat oleh Tuhan. Mungkin ada kesaksiannya juga di YouTube tentang suami saya bersaksi. Waktu itu dia pergi meninggalkan saya tidak tahu lagi harus apa. Saya sendirian, saya ditinggal. Apa yang dilakukan sama hamba-hamba Tuhan? Mereka mengajari saya, bawa saya ke gereja, memberikan saya makan. Saya benar-benar udah jadi gelandangan di situ. Nggak tahu harus apa, nggak tahu mau kemana, hidup saya lagi hancur. Benar-benar dalam keadaan titik nol di situ.
Saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Kemudian malamnya saya mimpi disuruh datang ke istana Camjia. Di sana suruh cari Dewa Ticawang Pusa. Saya nggak tahu siapa dewa itu. Yang jelas saya datangi ke kelenteng. Kemudian saya ngomong sama orang yang di dalam, ada nggak di sini nama Dewa Ticawang Pusa? Saya disuruh menyembah dia sekarang. Saya duduk, saya ambil itu yang namanya altar, saya duduk di altarnya. Kemudian saya lihat dia ada dewa tombak. Nah, saya langsung searching di Google siapa Dewa Ticawang Pusa. Ternyata Dewa Ticawang Pusa adalah dewa penyelamat manusia. Saya pernah dengar kabar dari ibu saya bahwa ibu saya berbicara penyelamat manusia adalah Isa Al-Masih. Sedangkan mama saya sudah wiritan, kenapa mama saya percaya dengan Isa Al-Masih? Ada apakah gerangan dengan Isa Al-Masih? Siapa Isa Al-Masih itu? Kemudian ada di mata saya lewat bacaannya keluarga Allah. Saya pikir itu adalah sebuah masjid. Jadi dari pasar gede, saya jalan kaki, sampailah saya di sebuah bangunan besar namanya keluarga Allah. Saya pikir itu adalah masjid, saya mau sholat. Tetapi yang ternyata yang saya lihat bukan masjid, itu adalah sebuah gereja terbesar di Solo, ya, lumayan besar di Solo. Nah, disitulah saya pertama kali melihat orang dibaptis. Nah, ketika saya melihat orang dibaptis itu, saya melihat sinar kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kolam baptisan. Dan kemudian saya kembali pulang, ada lagi ibu rohani saya yang saat ini ada sama saya, dia berbicara bahwa kamu harus terima Tuhan dan kamu harus dibaptis supaya kehidupanmu diganti dengan kehidupan yang baru, supaya kehidupanmu diselamatkan. Saya bilang, apa ya? Kok harus diselamatkan? Kok harus pakai darah Yesus? Saya nggak ngerti apa maksud artinya seperti ini. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bilang, kamu harus dibasuh dengan darah Yesus. Ngomong apa? Ini pendeta apa ini? Kamu jangan pernah ganti-ganti agama saya. Saya tidak mau diganti-ganti agama saya. Banyak itu hamba-hamba Tuhan yang datang saya marahin, saya maki-maki. Saya nggak mau diganti agama saya bilang. Bahkan sampai sekarang pun saya tidak mau mengganti agama orang. Saya tidak mau dan saya tidak perlu mengganti-ganti agama. Untuk apa? Tidak ada agama yang bisa menyelamatkan hidupku. Tapi Yesus yang saya bawa ke dalam hidup mereka. Yesus yang saya bawa untuk saya boleh kenalkan dengan mereka. Pribadi Yesus, bukan mengganti agama orang. Orang punya agama bebas mau beragama apapun, tetapi saya membawa Yesus kepada mereka. Ketika mereka sakit, mereka disembuhkan. Ketika mereka punya masalah, mereka mendapatkan jalan keluar dari pribadi Yesus yang sangat-sangat mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Bukan tentang agama. Saya tidak pernah membatasi kuasa Tuhan untuk berada terus di hadapan mereka. Dan sampai sekarang, itu puji Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan saya. Saya penginjil di jalanan, saya tidak mau masuk ke sinode-sinode, saya tidak mau bergereja di tanam. Kenapa? Karena panggilan saya itu keluar. Jadi saya bawa jiwa-jiwa itu, di mana mereka bertempat tinggal, disitulah gereja yang terdekat yang saya bawa. Entah menurut pandangan orang Kristen saya salah, nggak apa-apa. Saya dibilangin kernet sorga, nggak apa-apa, terima kasih. Saya dibilangin dukun Kristen, nggak masalah. Yesus pun seperti itu. Banyak ditolak, banyak juga mendapatkan kontroversi, ada yang suka dan tidak, itu hal yang biasa. Memang saya menjalaninya itu dengan susah payah, dan saya menjadi nama Maria Magdalena itu nggak gampang. Nama itu benar-benar saya jalani, saya ditimpukin pakai batu, dan yang mengajar saya, menghancurkan saya, orang Kristennya sendiri, Kak. Bukan orang-orang yang di luar Kristen gitu. Saya itu tadinya udah benci banget sama orang Kristen, saya nggak mau gitu kan. Karena banyak kepahitan dalam hidup saya ketika saya sudah kenal Tuhan itu. Pikir saya ini setelah saya kenal Tuhan, sudah masuk surga lah, senang lah, damai lah. Ternyata tidak. Tuhan kasih saya benar-benar itu yang namanya, hati saya diubahkan, hati saya dibuat bejana yang baru, hati saya lebih dikuatkan. Bagaimana saya mau menguatkan hati orang kalau mental saya cerewet? Bagaimana saya itu mau bisa membahagiakan orang kalau saya aja tidak bahagia? Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya jatuh di lubang yang sama? Jadi waktu saya dilayani dengan teman-teman pendeta, teman-teman hamba Tuhan, itu nggak ada yang gul semuanya, Kak. Semuanya itu mentah gitu. Mereka hanya menyampaikan firman saja. Kamu harus bertobat, kamu bertobat. Tidak. Saya masih tidak mau menerima Tuhan Yesus waktu itu. Padahal saya sudah benar-benar diambang kehancuran hidup saya, sudah benar-benar pada posisi yang paling terendah, yang paling menjadi apa ya? Udah nggak tahu lagi, udah bukan jadi orang bener lah, istilah katanya, udah di jalan kan, udah sampai nggak tahu lagi mau bayar kontrakan aja udah nggak kebayar. Saya sampai tidur di gereja waktu itu, Kak. Tidur saya di gereja, nggak mau pulang saya tidur di gereja. Karena di gereja kami itu, di Solo itu, ada yang namanya Pondok Daud. Nah, Pondok Daud ini 24 jam, dan di situ berbagai agama, berbagai kepercayaan mereka boleh masuk. Di sana hanya boleh menyembah Tuhan saja. Tidak ada khotbah, tidak ada apa, di situ menyembah Tuhan, benar-benar menyembah Tuhan. Di sampingnya ada kolam baptisan. Kemudian saya lihat kolam baptisan itu, saya bilang, saya mau dibaptis seperti itu. Kemudian ada ibu saya bilang, yuk kita baptis, Mbak. Kapan, Bu? Oh, hari ini. Padahal saya sudah sering ke sana gitu kan, sering tidur di sana gitu kan. Tapi tidak ada orang yang tahu. Bahkan saya itu masih pakai jilbab waktu itu. Saya masuk diam-diam pakai jilbab. Saya datang masuk ke sana kan, pura-pura. Yang jagain gerejanya pun masih keluarga dari suami saya. Dan nggak ada yang tahu kalau saya itu benar-benar ke gereja. Masuk saya pelan-pelan, saya datang ke hadapan Tuhan, saya duduk di hadapan Tuhan. Ada mungkin 1 minggu. Dan selama 3 hari berturut-turut, saya nangis, Kak. Nggak berhenti-berhenti saya nangis. Nggak tahu nangisin apa. Saya nangis, benar-benar nangis. Saya nggak tahu ini ada apa. Ternyata itulah Tuhan sedang mengunjungi saya. Tuhan benar-benar melawat hidup saya.
dan membuat hati saya menjadi damai sejahtera. Dan saya percaya walaupun manusia meninggalkan kita, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada firman itu bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang hancur, dan Tuhan itu dekat sekali dengan orang-orang yang patah hati. Dan itu benar-benar aku ambil ayat itu sampai sekarang, dan dia benar-benar menguasai hidup saya sepenuhnya. Kalau misalkan tidak, saya nggak tahu mau jadi apa waktu itu, karena benar-benar entah apa yang mau saya pegang untuk saya udah mengakhiri hidup saya. Saya udah nggak tahu lagi mau ngapain, saya nggak tahu lagi mau kemana. Akhirnya tidak ada satupun yang melayani saya di sana, karena saya datang sendiri ke gereja, saya langsung baptis. Selesai saya dibaptis, duduk saya di kolam baptisan. Saya duduk di kolam baptisan, karena biasanya kan kalau malam sampai subuh saya di sana. Duduk setelah dibaptis, saya duduk, Tuhan, ini aku sudah dibaptis. Nah, waktu saya dibaptis juga, ceritanya lucu lagi. Saya pikir ketika saya ditenggelamkan, aduh Tuhan, aku sudah mati, udah ya, aku mati sekarang, nggak apa-apa deh, aku sudah selesai ketemu sama kamu. Enggak, ternyata hidup lagi, bangun, langsung masukkan air ke hidung, wah ternyata aku hidup toh gitu kan. Oh, udah, aduh, damai, lega segala macam, sampai teman-teman ada yang melihat kan kalau itu pusakanya pada keluar dari badanmu, gini gitu, aku nggak percaya, tetapi biarlah itu penglihatan mereka sendiri kan, saya tidak mau mengimani, karena saya tidak mau mengimani hal-hal yang tidak saya lihat. Dari dulu seperti itu, saya mudah orang tidak percaya dengan apapun, dengan yang tidak terlihat saya tidak percaya. Tapi mereka ada hamba Tuhan, ada pendoa yang lihat kalau dari badan saya banyak yang keluar gitu. Karena kakek saya seperti itu, dia betapa duduk itu semua barang-barang itu masuk, kayak keris, kayak tombak, kayak apa, nempel semua di depan dia itu ada. Hanya duduk saja di atas tampah itu. Nah itu kakek saya. Saking udah saktinya kakek saya. Mungkin kalau ada teman saya, sahabat saya, Pendeta Dautoni, itu kakeknya sakti, diajari, kalau saya tidak diajari. Itu benar-benar real, dia kasih gift untuk saya yang dicintainya. Cucu kesayangan dikasih. Nggak perlu yang namanya puasa, nggak perlu itu yang namanya cari-cari ilmu. Dia masuk sendiri. Dan saya terheran-heran, kok ayam itu ditarik kakinya kok bisa hidup lagi ayamnya ya gitu. Kok orang sakit sok sembuh ya gitu. Ternyata itu semua leluhur-leluhur yang membackup hidup saya. Sepenuhnya leluhur. Kadang-kadang kita lagi ngobrol, tahu-tahu nangis. Kadang-kadang lagi ngobrol, tahu-tahu nangis. Nggak ada apa-apa, tahu-tahu nangis gitu kan. Nah ini ya, karena hidup saya dikuasai dengan mereka. Ada perjanjian darah. Nah kalau sudah perjanjian darah seperti ini, saya nggak cukup satu kali dilepasin Kak. Banyak pendeta yang melepaskan saya. Doa pelepasan, doa pelepasan. Udah kayak ayam disembelih itu kalau saya sudah doa pelepasan. Sampai terakhir kemarin ada Pastor James Doss, ada Pastor dari Nigeria, dari mana melepaskan ilmu-ilmu, melepaskan kuasa-kuasa jahat, melepaskan kuasa-kuasa nenek moyang leluhur. Saya bilang saya nggak pernah berilmu apa-apa, nggak pernah doa puasa-puasaan, nggak pernah cari-cari jimat. Kenapa saya didoain pelepasan? Saya rasa nggak terima di situ Kak. Mungkin kalau yang lain-lain mantan dukun mereka mengalami dia puasa lah, dia apa, saya tidak ada seperti itu gitu. Tetapi darahnya itu yang mengalir dalam kehidupan saya. Berapa lapis keturunan dari atas ke atas saya, itu semuanya mainnya seperti itu. Bapak saya orang Banten, asli Banten. Jadi semua, kalau misalkan lagi kumpul keluarga saya itu udah kayak orang main ini, main kuda lumping Kak. Yang satu lagi gini, yang satu kemasukan, yang satu gini, sama kayak orang main kuda lumping. Jadi kalau saya sudah terbiasa melihat keluarga saya seperti itu. Memang saya ditolak Kak, saya ditolak. Ketika saya sudah mengenal Tuhan, sudah berjalan di hadapan Tuhan, banyak sekali orang yang menolak saya, termasuk keluarga saya sendiri. Baru kemarin-kemarin ini Kak, saya melihat, oh ternyata saya itu dipanggil. Jadi bukan saya yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih saya. Dari sekian banyak keluarga besar saya, mereka semua pakai jilbab, cuman saya yang di ujung, hanya pakai dress, nggak pakai jilbab. Wah, berarti ini sebuah panggilan. Gila, dari 7 keturunan saya, cuman saya yang dipanggil Tuhan Yesus. Dulunya mereka kalau didoakan gak ada yang mau, nggak usah, nanti panggil aja Pak Ustadz, biar nanti. Loh kalau sana kan mau pakai amplop, kalau saya nggak usah pakai amplop, tak doain, bener. Tak doain. Sekarang kalau ada yang sakit saudara saya, ya Yan, kalau doain ya Yan, nggak gitu. Jadi nggak masalah, mereka mau saya doakan, luar biasa. Mereka mau saya doakan, mereka mau saya doakan, luar biasa. Mereka mau saya doakan. Kalau tadinya saya benar-benar dihakimi, saya benar-benar dijauhkan, sampai saya tuh nggak boleh megang mayat ibu saya kalau ibu saya meninggal. Haram, pokoknya megang-megang ibu saya kalau saya tuh misalkan mendoakan, megang, menyentuh saja. Tapi luar biasa yang benar-benar Tuhan alami, Tuhan berikan kepada saya. Ibu saya pun sudah percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu saya pun sudah diselamatkan. Haleluya. Saya bayar harga benar-benar mencari bagaimana caranya supaya ibu saya bisa diselamatkan. Itu bertahun-tahun ibu saya itu sudah diinjilin banyak orang juga. Sampai didatengin ke gereja besar itu, di gereja apa itu yang ibadahnya hari Sabtu, gereja Advent ya. Dipanggil ke gedung Advent ibu saya. Semua orang-orang di situ bilang, ayo Bu, ikut kami. Ngapain saya ikut kamu? Ya saya percaya ya, orang tua sama anak pasti nggak akan jauh berbeda ya cara bicaranya. Ngapain saya harus ikut kamu? Wah, saya percaya Tuhan Yesus kok. Ngapain harus ganti agama? Wah, mama saya pinter ya. Walaupun mama saya tidak sekolah juga, dia tetap, dia bilang, saya nggak mau pindah-pindah agama.
Tapi saya sangat sayang banget dengan tulisan itu, perkataan yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu mengganti dosanya manusia dengan darahnya, katanya. Ih, mama itu sangat terkesima dengan kata-kata itu. Dia menyelamatkan orang berdosa. Mama, aku tahu dari mana kata-kata itu, kata saya. Ayo mama percaya Tuhan. Buat apaan mama ganti agama? Mama percaya. Tapi dibilang, kalau mama cuma percaya, mama harus mengalami Roh Kudus. Bagaimana ketika orang mengalami Roh Kudus? Ada perjanjian darah di dalam keluarga kita, mama. Apalagi mama anak, kalau saya cucu ya, masih di bawahnya lagi. Mama tuh benar-benar anaknya, gitu. Jadi mama tuh sakit bertahun-tahun, Kak. Bertahun-tahun sakit, minum obat banyak. Karena apa? Tubuhnya itu untuk stasiun. Datang lagi roh ini, gitu kan. Dia tahu orang ngapa-ngapain itu, dia tahu. Udah kayak Tuhan mamaku. Iya, dibuat orang udah kayak Tuhan mamaku. Tapi siapa yang buat? Kuasa setan yang buat itu. Nah, ketika saya udah mau menyelamatkan hidup mama saya, menginjili mama saya, bukan hal yang gampang. Sangat parah sekali, sampai saya itu sakit kena muntaber itu. Berapa kali saya masuk WC, hampir 100 kali. Itu pada saat saya sekolah penginjilan di Bandung, saya bawa mama saya untuk boleh mama saya diselamatkan. Cari jalan keluar bagaimana mama saya itu untuk bisa dibaptis juga. Orang yang pertama dibaptis adalah ketika saya ditobatkan adalah suami saya. Dia kembali datang menemui saya. Selama 1,5 bulan suami saya kembali sama saya. Dia bilang, selamatkan juga aku. Ilmunya nggak dikit, Kak. 500 lebih ilmunya. Dia kalau sudah bunuh orang itu pakai gabah ya. Dia kalau bunuh orang itu pakai gabah itu. Dia cabut roh saya itu untuk saya bisa datang cari dia di Solo. Tuh, suami saya. Kalau bukan karena kasihnya Tuhan, nggak mungkin saya bisa ketemu suami saya. Dan kenapa harus saya yang disandingkan? Mungkin Tuhan, atas panggilan Tuhan. Saya itu benar-benar harus ketemu dengan suami saya. Kalau saya tidak ditinggalkan suami saya, tidak mungkin juga Tuhan mau menyelamatkan hidup saya. Ketika hidup saya sudah diselamatkan, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis, saya sudah ikut Tuhan, dia datang, 1,5 bulan itu dia datang, dia kembali ke orang yang punya dosa itu. Dia datang, dia balik. Secara manusia pasti saya marah. Dari mana kamu selama ini? Jadi dia cuma bilang, selamatkan aku juga. Kamu jangan sama saya sudah ikut Tuhan Yesus. Kamu sudah pulang aja, kembali saja, nggak apa-apa. Saya ditinggalin nggak masalah. Saya sudah mendapatkan semua yang emang dunia nggak pernah menjanjikan apa-apa untuk hidup aku. Tetapi damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan kasih nggak ada bayarannya. Apalagi kamu cuma seorang suami, saya bilang. Seandainya pun saya sama kamu dipulihkan, mesti ada tugas dari Tuhan. Saya nggak tahu itu apa tugasnya. Baru dia cerita. Saya dapat tugas dari Tuhan, dan saya disuruh mencari kamu. Tugasnya apa? Kita menyelamatkan orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan. Kita menyelamatkan keluarga-keluarga yang hampir rusak. Bahkan kita mendoakan orang-orang yang di dalam sakaratul maut, yang mereka susah meninggalnya. Karena memang panggilannya seperti itu. Waktu kita dulu masih jadi spiritual perdukunan itu, saya sering mendoakan orang, tetapi memang dengan cara saya sendiri, gitu. Bukan caranya Tuhan ya. Gitu. Jadi sekarang benar-benar sampai di situ masih juga Tuhan pakai saya untuk di penginjilan, untuk di penyembuhan, ketika datangin orang sakit. Kami keliling Indonesia untuk pergi di mana saya harus melayani. Seperti itu, Kak. Jadi suami saya juga dipakai oleh Tuhan untuk bisa dipakai talenta yang dia punya, begitu. Mama saya pun sama dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia nggak pernah ke gereja, kita terus saya dengarkan pakai earphone. Mama jangan bilang orang kalau mama lagi baca Alkitab ya, bilang aja lagi nyetel apa gitu lagu, didengerin sama mama itu. Dulunya sakit, tetapi puji Tuhan sembuh. Nggak ada lagi tuh sakit. Kalian minum darah tinggi, obat darah tinggi itu katanya penyakit selamanya ya, nggak bakal bisa sembuh. Hanya untuk menetral. Masa darah 220/100 ya masih hidup aja. Berarti kan mama tuh mau dipakai Tuhan untuk melakukan perkara besar, saya bilang. Nah, di sisa hidup mama inilah, mama harus terus mendengarkan firman Tuhan. Dari situlah iman mama diubahkan. Sampai sekarang mama saya tetap terus dalam kendali Roh Kudus, tetap terus berdoa dalam nama Yesus. Iman kepercayaannya sudah ada. Kalau zaman dulu Sunda Wiwitan, bukan lagi ikut Islam loh, Sunda Wiwitan. Nah, Sunda Wiwitan ini udah mengerikan, nggak tahu. Apa maksudnya itu? Itu karena itu kan agama keturunan ya, dari leluhur gitu. Ya, selesai mama saya, suami saya pun sudah selesai, sekarang sudah ikut pelayanan sama saya, jadi hamba Tuhan juga, walaupun kita tidak menggembalai di gereja, karena saya punya visi, membuat gerejanya nggak pakai dinding-dindingan, membuat gerejanya tidak pakai bangunan, tetapi Tuhan meminta saya untuk mendatangi satu persatunya domba-domba Allah, satu persatunya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang sama seperti saya gitu, yang dulu sering menolak Tuhan. Bukannya gampang mau nginjilin saya itu, saya tuh nggak bakal terima langsung, oh kamu ngomong gini apa, atas dasar apa gitu. Jadi saya nggak pernah selalu mudah percaya orangnya. Pendeta aja saya habisin, mau ngomong apa juga di depan saya habisin gitu. Nggak mau saya pokoknya. Kalau bukan Tuhan sendiri yang melawat saya, dengan cara apa? Saya dikasih 1 buah lagu, Kak. 1 buah lagu itu yang menyentuh hati saya. Saya dikirimin melalui WhatsApp. Saya boleh nyanyikan ya sekarang ya? Ya boleh. Nyanyi lagu itu. Oke. Betapa ku mencintai di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, hatiku, ubah hidupku
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya mendengarkan lagu itu, hancur hatiku. Karena saya dari kecil pernah tahu kasih Bapak itu seperti apa. Bapak saya itu sangat galak banget orangnya. Saya sedikit main aja udah dibawain golok ke dia. Gak boleh pacaran, gak boleh kemana-mana, hanya di rumah saja. Saya tidak pernah mengenal kasih seorang Bapak. Walaupun Bapak saya sangat mengasihi saya, tapi saya tidak pernah merasakan kasih Bapak itu apa. Bahkan ketika pernikahan saya yang pertama, saya sering dipukul, saya sering dihajar sama suami saya. Yang saya panggil adalah Bapak. Entah Bapak yang mana, saya selalu panggil Bapak. Bapakmu sudah mati gitu. Tapi saya tekankan di hati saya, ada seorang Bapak yang benar-benar mengasihi saya. Walaupun saya tidak pernah melihatnya, tapi saya bisa merasakan kasih Bapak itu. Karena saya percaya dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi saya tidak pernah merasa iri kalau ada orang bisa melihat Tuhan Yesus. Karena saya tetap mempercayainya di dalam setiap keadaan hidup saya, di dalam kelemahan saya, dia selalu ada sama saya. Saya mencari Tuhan murni dari hati saya. Dari kecil saya mencari Tuhan seperti apa, jangan cuma katanya. Saya selalu bilang sama siapapun orang yang saya temui, kalian ikut Tuhan jangan cuma katanya. Allah Maha Besar, Tuhan Maha Besar, jangan cuma katanya. Kalian harus berjumpa pribadi sendiri. Kalian harus mengalami Tuhan sendiri. Kalian harus dilawat Tuhan sendiri. Bukan katanya. Bukan seperti orang-orang itu yang bilang, tanpa pengalaman Kristen tidak ada apa-apanya. Tanpa pengalaman bersama Tuhan, saya tidak mungkin ada di depan layar ini. Jadi sedikit banyaknya sampai saat ini Tuhan pakai hidup saya untuk boleh saya melayani jiwa-jiwa di jalanan. Karena saya punya visi menyelamatkan jiwa di jalan. Karena panggilan saya yaitu di luar gereja. Keluar, pergilah, baptislah, ajarlah mereka. Seperti itu. Saya tidak bisa. Walaupun saya sudah paksa-paksa hidup saya untuk masuk ke gereja, layani di gereja, sudah saya acak-acak bahkan semua pelayanan di gereja, sampai paling besar di depan, yang paling mulia kata orang ya, pendoa di depan, sudah saya hancurkan semua itu. Nggak ada yang betah, pasti tahu-tahu keluar lagi. Karena ketika saya keluar, saya damai, saya membawa jiwa itu ke dalam untuk mereka benar-benar, ayo kita bertemu Tuhan, kita bawa mereka. Jadi panggilan itu sangat kuat sekali, mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kalau orang bilang, apa sih kalian harus melayani di gereja? No, isi hatinya Tuhan cuma jiwa-jiwa. Dia selalu menangisi jiwa-jiwa. Dan ketika saya melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, saya terlalu jauh kalau nyuruh mereka ke gereja. Saya terlalu jauh kalau nyuruh mereka buka Alkitab. Apa yang kamu punya saat ini yang bisa kamu berikan sama mereka? Melalui sebuah kasih. Di situ orang baru bisa merasakan kasih Tuhan. Tanpa kamu. สวัสดีค่ะนนท์นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณเอยจากอายิโนโมโตะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเอยจะมาพูดถึงโครง Orang baru bisa merasakan kasih Tuhan. Tanpa kamu tidak pernah merasakan kasih Tuhan, teologi yang kita punya adalah sia-sia untuk menyelamatkan orang. Kita bukan Mesias mau menyelamatkan hidup orang. Tanpa perkenanan Tuhan tidak bisa orang itu diselamatkan. Tetapi melalui kasih Tuhan, orang itu bisa mengalami Tuhan. Bagaimana kasihnya? Saya aja gak pernah mengalami kasih Tuhan dari orang Kristen, Kak. Tidak pernah. Walaupun orang Kristen di depan mata saya itu sudah baik, kasih makanan mungkin ya, yang dilakukan mereka semua itu. Saya tidak pernah merasakan kasih Tuhan dari person-personnya manusia. Karena mereka pertolongannya terbatas, betul ya? Terbatas pertolongan mereka. Mungkin melalui gereja-gereja, melalui komunitas mereka melakukan hal itu. Kalau bukan Tuhan sendiri yang melawat kita, kita tidak bisa diselamatkan. Walaupun sekolah teologi kemanapun, capek-capek Tuhan nggak bisa kasih keselamatan melalui manusia itu sendiri. Sebelum benar-benar Tuhan yang utus orang itu untuk bisa menyelamatkan, kan nggak bisa Tuhan langsung ujuk-ujuk datang. Ini loh aku Tuhan. Maka dia menyelamatkan melalui kita anak-anaknya, siapa yang mau dipakai. Kita pun harus minta, pakailah aku Tuhan, untuk aku bisa memuliakan namamu. Pakailah aku Tuhan. Jadi kalau kita udah minta dipakai hidup kita sama Tuhan, ada kerinduan yang besar, Tuhan pasti genapi semua itu. Tidak pakai embel-embel, tidak pakai niat yang lain. Saya pergi kemana-mana tidak dari gereja, saya pergi dari mana-mana tidak ada yang memberikan saya support atau semangat atau apa. Malah saya dibilangin sesat gitu. Saya belajar dari Mother Teresa, mereka melakukan sendiri. Jangan tunggu pemimpin, lakukan sekarang. Jadi saya belajar hal itu, Kak. Saya memang berbeda dari yang lain karena saya tidak mau menurut apa kata yang di gereja ya. Saya menurut benar-benar suara Tuhan, panggilan Tuhan dimanapun dia mau bawa saya ikut. Saya meninggalkan suami saya meninggalkan zona nyaman saya tinggalkan rumah saya tinggalkan orang tua saya untuk benar-benar mengalami Tuhan di manapun gitu. Saat ini saya di Pangkal Pinang, ada tugas, beberapa tugas di sini saya berangkat, tidak ada yang menyuruh saya, tapi nyampe sini benar-benar
Banyak pelayanan yang harus saya kerjakan. Banyak pelayanan yang benar-benar Tuhan itu sudah sediakan. Schedule itu Tuhan sediakan, hari ini ketemu si A, si B, si C. Itu Tuhan sudah kasih, Kak. Karena ketika saya sama suami saya dipulihkan rumah tangganya, saya punya janji sama suami saya. Apapun yang saya lakukan di luar sana untuk pelayanan, kamu harus support saya. Karena ini adalah mengembalikan cinta kasih Tuhan. Bukan karena saya mau diberkati. Saya melayani di jalan hanya untuk mengembalikan cinta kasih Tuhan, membayar hutang-hutang saya yang seumur hidup ini. Keselamatan bukan milik saya, gitu. Tadi saya kan sudah katakan ketika saya bicara di kolam baptisan, saya bilang, saya nggak mau cuma jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Saya mau jadi orang Kristen yang benar-benar berdampak. Saya mau jadi orang Kristen yang benar-benar menjadi bawa terang. Nggak cuma jadi Kristen yang biasa-biasa aja itu apa? Hanya sekedar ibadah, datang, sudah. Itu pun kalau ingat mesti mau ibadah. Maka saya bilang, saya nggak mau jadi orang Kristen. Orang Kristen cuma ibadahnya minggu doang, kalau ingat, kata saya. Nah, jadi saya mau yang lebih frontal lagi. Saya mau yang lebih frontal lagi. Jadi terbakar roh saya itu. Duduk di kolam baptisan. Jadi seperti saya menantang Tuhan. Tuhan, aku nggak mau jadi orang Kristen doang yang biasa doang. Kali minggu doang gereja. Kalau ingat itu juga. Kalau nggak usah lah. Saya nggak mau yang jadi kayak gitu. Saya mau lebih dari itu. Nah, besoknya, tahu-tahu Tuhan kasih saya orang yang sakit, bahkan ada yang kena kusta 21 tahun, saya peluk dia, satu kota aja orang, satu kampung itu nggak ada yang berani meluk orang itu, bau amis, sampai muntah bener-bener megang orang itu. Tapi ketika Tuhan bilang peluk dia, biar dia merasakan kasih Tuhan, saya peluk dia, bunyi ketek badannya. Sekarang sudah sembuh orang kusta itu, orang sakit, orang yang mau benar-benar hampir sakaratul maut saya datangin. Bahkan ketika COVID, Kak, saya nggak pernah berhenti ada di rumah, Kak. Saya datangin orang-orang yang saya kenal atau tidak. Kebanyakan sih nggak kenal, Kak. Duduk, saya tidur di bawah kateter itu, lepasin kateternya, bahkan nyuapin dia makan, nggak tanpa bayaran. Saya datangin mereka, dimanapun mereka pergi. Kalau Maria bisa berangkat, saya bilang selalu sama siapapun, 24 jam Maria Magdalena boleh dihubungi. Sampai di TikTok itu, Kak. TikTok itu loh, yang tadinya saya tuh nggak tahu. Di situ TikTok hanya untuk apa sih? Joget-joget lah biasa orang-orang. Tapi Tuhan bilang, mulai doakan orang di sana. Dari jiwa, mungkin dari follower 30, 40, 50, 100 ribu baru kita bisa live. Kita live di sana, sampai sudah pernah itu ada 80 ribu jiwa. Bahkan beberapa orang ada yang sudah dibaptis. Mereka melakukan baptisan air di dalam gerejanya masing-masing, mereka tertanam. Tanpa saya bilang harus ikut saya, jangan ikut Maria Magdalena. Maria Magdalena tidak bisa membawa Anda kepada surga, tetapi ikutlah Tuhan Yesus. Dibasuhlah dengan darah Yesus sehingga kalian bisa benar-benar diselamatkan. Orang bilang jangan percaya Maria, betul. Apa yang percaya Maria Magdalena? Maria Magdalena hanyalah apa? Hanyalah alat untuk itu loh, jalannya Tuhan. Mau nggak terima Tuhan? Mau nggak disembuhkan? Mau nggak percaya? Seperti itu aja saya mentori mereka satu persatu. Mungkin kalau seorang pendeta mereka melakukan KKR, mereka ibadah, mereka khotbah, orang 10.000 satu kali Pak Pendeta melakukan khotbah, 10.000 itu mendengar semua. Yang Tuhan kasih sama saya, Kak, datangi satu jiwa per satu jiwa, temui mereka, beritakan Injil, doakan mereka. Jadi ketemu satu orang dari awal sampai akhir, orang yang berbeda-beda yang pasti datang kepada saya untuk bisa saya layani, konseling mungkin, doa mungkin. Dan satu ketika saya berdoa malam jam 2, Tuhan, kenapa saya disuruh bangun? Ada apa? Doa. Kemudian saya harus memilih di kotak masuk itu kan ribuan orang yang masuk untuk minta didoakan. Saya memilih nomor, ada 5 nomor di situ, kemudian saya kasih nomor WA saya telepon, dan Kakak percaya, satu persatunya ada satu orang di situ yang lagi mau pegang tali untuk bunuh diri. Saya nggak tahu, dengan ujian penyembahan yang saya naikkan kepada Tuhan, ketika saya worship sama Tuhan, ada orang yang mau bunuh diri, dibatalkan, digagalkan dalam nama Yesus. Hal kecil pun, orang bilang saya nggak ada apa-apa, memang nggak ada apa-apa, Maria nggak bisa apa-apa, tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Saya tidak mencari perkenanan manusia, bahkan saya sering ditimpukin pakai batu. Saya mengalami yang Maria Magdalena alami. Saya alami hal itu. Tapi saya percaya, peran Tuhan, blessing Tuhan ada bersamaku dimanapun aku pergi. Tidak ada yang bisa membatasi dari diri saya. Kamu harus ke sana, kamu harus lapor dulu sama gereja. Tidak. Saya akan keluar dari zona itu, Kak. Karena saya nggak terima dalam diri saya, dalam hati saya. Saya dibilang berontak, saya dibilang pembangkang. Nggak masalah. Saya walaupun disuruh masuk neraka pun nggak masalah juga. Saya sudah mengenal pribadi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup saya dan mendapatkan kasih karunia yang tanpa syarat itu. Disitulah saya mau mengembalikan cinta Tuhan. Saya mau mengembalikan hutang saya sama Tuhan walaupun nggak bisa, Kak. Selamanya itu tugas yang harus saya emban. Menyelamatkan orang, membawa Yesus kepada orang, bukan mengganti agamanya. Maka saya kalau ditemuin sama orang-orang teologi, saya pasti berbeda jalur. Walaupun saya sudah sekolah teologi, saya berbeda jalur. Saya sebenarnya sudah pendeta muda di satu buah sinode gereja, tetapi saat ini saya emang lagi keluar karena saya panggilannya lagi di luar. Nggak tahu bagaimana sinode mau menerima saya atau enggak, tetapi saya percaya Tuhan yang saya sembah, dia terus menerima saya sebagai anaknya, dia menerima saya orang yang berdosa ini, dia tahu kapan saya harus pergi, dia tahu kapan saya harus duduk, dia tahu kapan saya harus melayani, dia tahu kapan saya harus bekerja.
Jadi saya sudah tidak mau lagi mendengar sesuatu hal yang bikin hati saya nggak enak, karena saya hampir putus asa beberapa tahun kemarin gitu kan. Hampir putus asanya kenapa? Karena saya dibuang dari rumah Tuhan, dibuang dari tempat bapakku sendiri gitu kan. Saya dibuang, saya nggak diharap lagi di gereja itu kan. Jadi saya mau kemana lagi aku Tuhan? Apakah aku harus hidup kayak dulu? Mau kemana lagi aku? Nah baru di situ Tuhan kasih kuasanya, buka TikTokku. Oh, di TikTok kan tempat saya joget-joget ya Tuhan. Hapus semua, mulai doakan orang. Disitulah saya baru mendapatkan benar-benar blessing-nya Tuhan. Dan kakak tahu dari mana saya bisa kuat? Waktu saya dipanggil bersaksi di hidup untuk bersaksi, di situ saya tiap hari nggak bisa tidur, sakit semua badan saya, dihina, dicaci sama orang-orang. Seminggu saya nggak bisa tidur, saya panas dingin, saya mengalami salib itu. Aduh, saya benar-benar, saya udah bersaksi masalah ini. Kata saya bersaksi itulah di situ. Tanpa hidup untuk bersaksi, saya di situ nggak dicemplungin di situ. Jiwa saya masih cere, masih sakit, dihina orang. Tuhan Yesus mengalami itu semua, nggak cuma penghinaan. Dia disalib, dia dihina, dia dicambuk. Saya belum ada apa-apanya. Belum sedikit pun yang saya alami, hanya cercaan, hanya cacian. Sampai saya lihat itu udah 18.000 penonton, semua mencaci saya. Yang bilangin saya macam-macam, yang bilangin saya jual agama. Gila, udah kaya saya kalau saya kayak gitu. Tapi dengan adanya kesaksian itu kakak, saya sangat diberkati. Saya lebih kuat lagi dari sebelumnya. Saya lebih lagi menerima. Ya Tuhan, aku terus jalani ini semua. Dan langsung TikTok itu saya buka, disitulah kuasa Tuhan hadir. Tuhan benar-benar ini ruang kudusnya Tuhan. Di situ mereka bisa bertemu Tuhan. Banyak pesan-pesan yang tidak dibalas, yang belum sempat saya doakan, mereka dapat mujizat. Dan kebanyakan mujizatnya itu hamil kak. Bayangkan, saya marah sama Tuhan. Satu ketika marah, Tuhan, saya itu sudah ganti suami sampai 2 kali tuh, gak punya anak. Loh kok saya kok mendoakan orang kok punya anak tuh gimana? Masa tiap hari orang kesaksian punya anak? Tumpang tangan dikit orang hamil. Oh saya marah sama Tuhan. Waktu itu saya marah sama Tuhan. Tuhan langsung bilang lagi. Jadi bukan berarti ketika saya sudah mengalami Tuhan terus saya langsung suci gitu ya. No. Sampai sekarang pun Maria belum bilang orang suci karena tidak bisa kita kudus ya. Tidak bisa. Kalau bukan Tuhan benar-benar yang menebus kita disucikan Tuhan. Kalau kita nggak ada yang suci. Jadi saya tuh di situ mengalami up and down enggak. Ketika sudah bersaksi di tempat kakak waktu itu sampai di banned, sampai dihapus, ya kan videonya. Dan Tuhan nggak berhenti berkarya. Tuhan masukin lagi saya di TikTok itu kak. Sampai sekarang mungkin 71.000 itu followernya. Wow. Itu setiap hari orang hamil, orang sakit kanker, aku bilang, aku sampai gini, kok bisa ya Tuhan? Aku belum balas loh, aku belum balas chattingnya kok. Orang itu kok udah sembuh kataku. Gila ya Tuhan, gila luar biasa. Jadi benar-benar itu bukan kekuatan saya. Tuhan kasih promosi. Jadi kalau orang bilang dapat kasih karunia itu dapat upah sama Tuhan itu kalau kita melayani, no, mau gak? Saya tidak pernah mengharapkan upah besar di sorga. Saya sudah bilang, tidak ada upah besar di sorga. Jangan harapkan upah besar di sorga. Upahmu sudah dibayarkan ketika kamu melayani. Hai, jangan bohong. Untuk siapapun yang mendengar ini, jangan harapkan upah besar di sorga. Saya melakukan hal ini karena saya punya hutang yang sangat luar biasa. Apa hutangnya? Hutang keselamatan. You tidak bisa makan keselamatan itu sendirian. You harus berikan sama orang-orang di sekitar you. Bagaimana dia mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Bukan kata orang, itu orang Kristen baik. No. Tapi orang yang belum kenal, percaya sama Tuhan, mereka bisa tahu, orang itu loh baik, orang itu loh gini. Jadi nggak cuma katanya, kamu bagus di gereja, tapi di luar kamu tidak bagus buat apa? Saya mau orang-orang dekat dengan saya, mereka itu punya respon yang sangat bagus, mereka itu bisa kenal Tuhan, dan bahkan lebih parahnya lagi, mereka bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kalau mereka yang sakit disembuhkan, bonus dari Tuhan. Kebanyakannya mereka sembuh, kalau enggak mati. Berapa kali saya mendoakan orang mati, saya bilang, waduh, kok mati ya Tuhan? Sampai saya takut mau tumpang tangan. Tapi balik lagi, sebuah panggilan, nggak bisa saya bilang nggak mau gitu kan. Kamu sudah bilang dari awal loh, nggak mau jadi Kristen yang biasa aja. Oh iya. Terus ketika saya mengutuk Tuhan lagi, apa saya nggak dikasih anak? Oh orang tumpang tangan bisa hamil Tuhan. Tuhan bilang, mari ya, kau pegang kepalamu, kau ingat doa apa dulu? Saya ingat. Oh, saya pernah berdoa, Tuhan, apapun yang mau ambil dari hidupku, ambillah. Yang penting Tuhan satu, jangan hilangkan damai sejahtera aku. Kira-kira dijawab nggak doanya? Jawab. Besoknya saya suruh nungguin rumah orang, AC-nya dicabut, rumahnya suruh pergi, kasurnya diambil, semuanya di tas diambil. Kamu yang doa, katanya semua boleh diambil, tapi damai sejahtera itu yang nggak bisa diambil dari hidupku. Itu terjadi dalam hidup saya, Kak. Berapa kali saya melepaskan semua apa yang ada dalam hidup saya? 2 kali yang lebih besar. Satu pertama saya meninggalkan rumah tangga saya dan semua harta benda saya. Yang kedua pun saya mengalami hal itu beberapa tahun kemarin. Hanya tertinggal baju sama handphone aja. Saya pikir saya harus pergi keluar kota, ternyata itu tidak jadi gitu kan. Ternyata Tuhan minta saya untuk saya ada sekarang berada di depan rumah sakit,
Di depan rumah sakit itu saya buka di situ, katanya di situ bisa untuk buat warung. Tapi warung ini warung apa saya nggak ngerti karena nggak ada barang-barang, nggak tahu apa-apa. Itu fans di TikTok ada yang ngirimin gelas, sendok, garpu, sampai kasur, sampai kipas angin, magicon, gerobak. Saya bingung mau kemana. Saya cuma bilang ya udahlah Tuhan, aku mau kemana pun kau bawa. Di depan rumah sakit. Saya tanya kenapa saya harus di depan rumah sakit ini? Karena kamu kan suka melayani orang di rumah sakit. Kamu sering tidur di bawah kateternya orang. Nah ini rumah sakit, duduklah di sini, diamlah di sini. Itu setiap mau buka laci, pas mau bayar, nggak ada uangnya. Uangnya nggak ada. Harga jualannya nggak tahu dapat berapa, saya nggak ngerti. Anak-anak ada yang bilang, Bu Maria mau jualan. Besok Bu Maria kalau mau jualan, diketawain. Kok ibu ketawain saya mau jualan? Kata pendoa itu harus bekerja, nggak cuma hanya jadi pendoa. Ya enggak, kalau udah jualan, tahu-tahu nanti ada yang cengap-cengap di rumah sakit, ibu ke rumah sakit. Dan itu terjadi, Kak. Baru masak, baru mau persiapan, orang cengap-cengap, di lantai sekian. Makan pagi lewat, makan siang lewat, makan sore lewat, bukanya malam. Jadi nggak pernah tahu masukan saya berapa. Tapi puji Tuhan, karena saya bilang ini adalah punya Tuhan, saya bukan punya saya hanya pengelola saja di sini, saya serahkan semua ke Tuhan. Dan puji Tuhan setiap bulannya, walaupun tepat itu, saya tidak tahu berapa harganya, segala macam uangnya dapat berapa, Tuhan genapi, Tuhan yang bayar, bukan saya yang bayar. Luar biasa, ada warung saya, dan saya sangat terhormat, saya tidak lagi meminta-minta di jalanan mungkin kan. Walaupun saya jatuh, saya tidak tergeletak, itulah janjinya Tuhan. Benar, tapi janganlah selalu mengharapkan janjinya Tuhan terus. Janji Tuhan oke semua, Kak. Dan saya mengalami itu. Damai, sejahtera, sukacita, mujizat, semua enak-enak kalau janji Tuhan, mah. Yang nggak enak perintahnya. Suruh mengampuni, ya kan? Suruh memberkati orang yang menganiaya kita. Mana ada di ilmu sebelumnya. Cuman di tempat ini nih, di dalam Alkitab nih, buku kehidupan. Sampai teman-teman saya ngomong, Mbak Maria, kenapa? Mbak Ayani katanya, sekarang namanya Maria. Mbak Ayani, kenapa nggak ikut-ikut lagi sama kita? Seperti dulu lah kita, ritual segala macam. Saya cuma jawab satu sama teman-teman saya. Kalau ada ilmu yang buat saya bikin nggak mati, saya mau. Kalau saya bisa mati, saya nggak mau ilmu itu. Ada satu yang bisa bikin saya nggak mati. Apa? Nih, yang bikin saya nggak mati. Firman Allah yang hidup. Amin. Mau saya pakai ilmu apapun, saya bisa mati. Tapi firman Tuhan itu bisa hidup di hati saya. Terlalu jauh saya suruh buka ini. Pada orang yang belum percaya. Saya jadi Injil terbukanya Tuhan. Itu luar biasa. Jauh, Kak, untuk saya bisa. Ini loh, buka Alkitab. Wah, dihantam sendal saya, Pak. Hei, itu surga terbuka, ayo bertobat. Ya saya disamplok sendal sama orang. Lu siapa? Tapi ketika saya jadi Injil terbukanya Tuhan, mereka merasakan kasih Tuhan yang nggak pernah ada dalam hidup mereka. Mereka merasakan benar-benar murni yang Tuhan itu berikan. Bagaimana caranya? Dari kita dulu ya. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk Tuhan kasih karunia-Nya langsung. Dia harus merasakan. Dia harus berjumpa pribadi sama Tuhan itu. Entah caranya Tuhan bagaimana. Jadi saya menjadi Injil terbukanya Tuhan. Supaya apa? Supaya orang diselamatkan. Nggak? Mungkin dari situlah kesaksian saya. Ini sudah 52 menit. Masih panjang kan sebenarnya. Luar biasa. Ya, waktunya. Iya, Kak. Betul-betul. Mau tanya nih, Kak, tantangan terbesar yang pernah dihadapi apa pas memutuskan pengikut Tuhan Yesus? Tantangan terbesar saya. Tantangan terbesar saya itu ketika saya itu berhadapan dengan orang-orang yang hampir sama panggilannya seperti saya. Jadi mantan-mantan dukun. Itu. Waduh, saya datang udah dikasih minyak, dibakarin dupa, sampai saya muter-muter kayak gini. Saya pegangan pilar itu kan. Tuhan, aku nggak punya apa-apa, nggak mungkin ku pakai lagi ilmuku yang dulu. Aku bilang, aku mau ngapain ini? Udah bener-bener mati kutu saya nggak tahu lagi. Disitulah Tuhan menguji saya. Mau nggak lo keluarin ilmunya lagi? Mau nggak digoda lagi sama ini kan? Jadi Tuhan, aku nggak punya apa-apa lagi, aku nggak tahu aku harus apa. Tuhan, aku mau manggilmu. Udah, saya mau hampir terhempas jatuh. Kata dia, siapa orang yang bisa megang saya, yang mau ngambilin saya, pasti orang itu terpental. Saya nggak terpental, tetapi hampir terpental. Dan tapi Tuhan tetap masih selamatkan hidupku di situ. Saya pulang, saya berdoa. 3 hari kami berdoa tentang orang itu, dan 3 hari juga orang itu telepon kita. Dia bilang, semenjak ibu datang, hati saya tidak damai. Sekarang saya mau bawa satu keluarga saya ke rumah Tuhan. Dan puji Tuhan, orang itu sudah dibaptis satu keluarga, sudah masuk ke rumah Tuhan, sudah beribadah di rumah Tuhan, walaupun kami tidak satu gereja. Tetapi sangat luar biasa ketika saya masuk ke gereja satu. Ih, ibu itu loh yang pernah nyelamatin aku. Ih, ibu ini loh dulu yang ngedoain saya sakit. Jadi siapa yang bilang ya kalau Maria menyelamatkan jiwa harus ikut Maria? Jangan ikut Maria, jangan. Sesat nanti kamu. Ikut Tuhan aja. Saya cuma alat. Jadi luar biasa di hati saya itu suka cita. Ih, kamu udah jadi pendoa di sini ya. Wah, kamu sudah jadi hamba Tuhan ya. Wah, gitu. Itu tantangan terbesar saya, melayani orang-orang yang benar-benar hidupnya di dalam sesuatu hal yang wah udah nggak banget ya. Udah sampai bilang aku udah nggak percaya Tuhan, Bu. Mau doain siapa aja saya udah nggak percaya Tuhan, Bu. Apalagi yang harus saya berikan Tuhan. Sampai saya terakhir kemarin di sini,
Orang bilang, Bu, cari orang yang paling pintar, Ibu santet orang itu supaya orang itu mati. Saya akan bayar Ibu. Di situ aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, Tuhan. Aku harus apa? Dia sampai udah bilang udah nggak percaya sama Tuhan. Semua alat-alat kekristenannya itu sudah dihancurkan. Dia karena udah nggak tahu lagi harus doa apa. Dan menjadi pergumulan saya juga saat ini, tetap mendukung doa orang tersebut supaya rumah tangganya dipulihkan. Itu sangat-sangat luar biasa ketika melihat orang yang sudah tidak percaya oleh Tuhan lagi. Saya bilang, Mas, saya pekerjaan saya cuma setengah kok Tuhan. Belum selesai loh jiwa ini. Saya ngomong lagi, ada naik banding juga. Aku pikir aja kasus-kasus di luar sana naik banding. Aku ada naik banding juga sama Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Gitu kan? Jadi sering bicara ya seperti itu. Gimana Tuhan? Aku kan belum selesai atas orang ini kan. Berarti aku di sini, kamu yang suruh. Berarti kamu yang menyelesaikan semua, bukan saya dong, gitu kan? Cuman kan gini lagi, balik lagi, ngapain saya langsung minta pengurapan sama Tuhan lagi? Saya kan sudah diurapi. Oh iya, lupa. Nah, jadi kadang-kadang iblis memang suka memutar balikan semua itu. Dibikinnya lemah, dibikinnya saya itu sedih, dibikinnya saya itu sakit hati sama orang. Selalu dibikinnya saya emosi. Dari situ saya bilang, tapi kenapa Tuhan masih pakai saya? Ya saya kan suka marah-marah, saya masih suka kesel sama orang, masih suka gini. Kupikir orang-orang yang suci yang Tuhan panggil, ternyata orang-orang rusak yang seperti saya ini, yang bobrok kayak saya ini, yang udah gak ada namanya lagi lah mungkin. Itu Tuhan pakai. Saya tuh gak sekolah Kak, tapi saya luar biasa sudah dapat itu yang namanya semua sertifikat, yang sertifikat doa, sertifikat semua dapat saya. Sampai saya ikut kuliah, padahal saya nggak sekolah ya. Kok nilai saya ini semua bagus ya? STT ini sekolah Alkitab kok bagus ya? Kok bisa ya? Padahal saya nggak sekolah, nilainya baik semua. Saya heran, benar-benar heran. Saya sudah saksikan itu di hidup untuk bersaksi. Wah, luar biasa. Saya bilang, saya ikutin terus, mau sekolah, wis pokoknya ikut. Duit dari mana nggak tahu, pokoknya ada. Sampai sekarang begitu Kak. Kemanapun saya pergi, nggak ada itu yang kasih saya, nggak ada. Dari gereja, dari mana, dari personnya orang tidak. Tapi Tuhan benar-benar itu bekerja. Kalau saya berangkat ke sana, ada, Bu, ada baptisan di sana, gitu. Bu, ada ini di sana. Mau kemana nih? Ada ini di sana. Berangkat Kak. Enggak, bukan gereja yang mengutus saya. Yang mengutus kamu, yang mengutus siapa ya? Yang mengutus benar-benar Tuhan. Maka saya bukannya sombong, bukannya saya bilang saya ada semua, tidak, saya nggak ada. Tapi Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan semua itu. Nah, kalau mau cari kekayaan, mungkin saya jadi gembala aja sudah. Terima beres di rumah, terima beres di gereja. Enggak. Panggilan saya benar-benar di jalan. Saya mau orang banyak, semua orang menerima Tuhan dan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Saya mau bersaksi seperti ini. Saya senang makanya berapi-api kalau saya kesaksian. Orang mendengar saya bersaksi, saya juga diberkati gitu kan. Banyak orang yang diberkati dari kesaksian saya. Sampai Kakak mau tahu, sampai sekarang pun agama saya nggak mau saya ganti Kak. Saya bilang nggak ada agama yang bisa menyelamatkan hidupku. Tuh apa saya ganti agama? Kalau ada agama yang bisa menyelamatkan hidup saya, ya saya jadi kayak sekarang gitu kan. Gitu. Dan saya langsung bawa keagamaan saya sama orang, saya ini pendeta loh, ayo terima Tuhan. Lu siapa? Samplok sendal, nah kan. Jadi saya benar-benar licik seperti ular, katanya kan, tumbuh seperti merpati, lakukan hal itu. Ketemu dukun ya stand dukun ya kan. Ketemu orang yang main judi kan, duduk di belakangnya nungguin Pak main judi ya Pak. Oh iya, saya lakukan itu. Bukan saya ketika saya pelacur, ketika saya datang ke tempat pelacuran saya jadi pelacur kan, enggak. Nah, sampai kemarin saya datangnya tuh benar-benar orang yang udah gak percaya Tuhan lagi. Saya sampai dibilangin hamba-hamba Tuhan itu sesat segala macam. Saya terima Kak. Yang menghujat saya bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan senior-senior yang bilangin saya sesat. Bersyukur. Lepas dari situ datang ke tempat orang yang gelap, di situ bisa menyelamatkan orang itu, dan orang itu luar biasa. Kemarin juga dipanggil di channel YouTube, dia langsung menulis gambar Tuhan Yesus, dan lukisan itu benar-benar jadi berkat gila. Ada di kesaksiannya. Kemarin saya sempat ada penginjilan juga dan sudah menyelamatkan jiwanya. Tuhan pakai orang itu untuk bisa melukis gambar-gambar Tuhan Yesus. Itu sangat luar biasa. Sekarang orang-orang itu pada kaget, malu. Orang Kristen aja malu sama saya sekarang. Nah, saya Kristen aja nggak kayak gitu kok. Nah gitu. Jadi ya bukan suatu kebanggaan bagi saya sih, tidak. Saya tidak bangga sama sekali, tidak bangga apalah artinya hal-hal kayak gitu. Saya bilang promosi memang dari Tuhan. Maksud saya tuh Tuhan itu membela gitu. Saya tuh diam. Tuhan yang bela hidupku. Oh, jangan bilang kamu benar, ngapain kamu cari kebenaran? Tadinya kan saya cari kebenaran, Kak. Maria nggak salah kok, Maria benar. Tapi lama-lama juga capek cari kebenaran buat sendiri kan. Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sedikit lewat demi hari, bulan demi bulan, mereka tercelikan matanya. Oh, ternyata si Magdalena ini datang ke tempat orang itu pengen menyelamatkan. Nah, bagaimana saya mau menyelamatkan orang kalau saya di tempat terang terus? Ya saya harus ke tempat yang gelap lah, menyusuri mereka lah, untuk menyelamatkan mereka lah, bawa terang lah kan gitu. Seperti itu Kak, 1 jam gitu ya. Luar biasa kesaksian Kak Magdalena ini. Kalau banyak jiwa-jiwa banyak penginjil muda yang sudah kita persiapkan untuk penginjil kanan ya. Iya, luar biasa. Sekarang berarti yang udah dibaptis udah banyak banget ya? Ya pasti banyak dong. Kalau melihat Facebook saya, kalau melihat TikTok saya, kalau melihat YouTube juga ya tahu. Cuman ada beberapa yang tidak saya share Kak, karena ya itu harus dokumentasinya sendiri. Tapi puji Tuhan lah, banyak sekali.
700 ada. 50. Wow, 700. Ya. Luar biasa, hampir 1000 ya. Tahun ini Ya. 1000, Bi. Amin, dalam nama Yesus, amin. Biasanya tuh kalau setiap tahun tuh ya kayak setiap tahun tuh biasanya tuh kalau nggak 20, 50 orang itu udah pasti. 50 orang itu udah pasti. Kadang satu bulan pernah disuruh 200 orang. 5 bulan, 1 bulan. Jadi itu benar-benar target, suamiku juga lakukan itu gitu kan. Dipikir pendeta yang bisa membaptis ya kan, saya nggak tahu ternyata. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dan kita sudah bisa memberikan orang itu sebuah nasihat dan memberikan firman Tuhan, kita bisa baptis orang. Nggak harus pendeta. Enggak. Bahkan mereka bisa melakukan sendiri kok di rumah. Dengan, mencelupkan dirinya di air. Mereka percaya Tuhan Yesus. Kita doakan dulu pelepasan, kita doakan semua kutuk-kutuk. Karena kutuk ini kayak yang berbahaya. Iya. Bukan hanya cuma ilmu-ilmunya, kutuk leluhur. Orang cuma bicara berkat kan, kutuk leluhur ini berbahaya sekali. Banyak yang sudah doain saya tentang masalah pemutusan kutuk itu, Kak. Aduh, saya tuh nggak pernah nanam kok, ya saya kok nerima kayak gini. Hidupnya sengsara, hidupnya susah, di jalan, mengalami, wah pokoknya berat hidup saya itu, tapi kok saya sih yang ngalamin gitu kan. Nah itu karena kutuk tadi. Lama-lama saya belajar, oh iya, kutuk itu mengerikan ya. Kita nggak tahu di atas kita tuh bekas apa, jadi apa gitu kan, nggak tahu ternyata. Pas saya lihat ke atas saya, waduh, mengerikan. Itu benar-benar mengerikan. Saya lihat ke atas perjanjian darah ya kan. Saya nggak pernah mencari, Kak. Loh kok itu kok datang masuk sendiri gitu loh. Iya. Buka kartu tarot itu ya kayak dibuka aja gini, bisa ngomong kartunya. Entah yang ngomong siapa. Jadi kalau sekarang Bu Maria bisa tarot lagi, aduh, nggak tahu ya. Kartu tarotnya aja udah saya kasih-kasihin ke orang, udah saya buang, ada yang dibakarin gitu kan. Beneran itu Kak. Jadi kalau sekarang itu dibilangin murni, saya juga masih belum percaya bener tuh Tuhan itu kok orang ya sembuh. Dan itu benar-benar Tuhan lakukan kuasanya. Kayak seperti di TikTok. Hah? Aku belum balas WA-nya, belum balas DM-nya, itu orang sembuh. Makasih Bu Maria gini loh, kok makasih sama saya? Saya tahu aja enggak, bilang gitu kan. Itu benar-benar kuasa Tuhan, dan itu murni Tuhan lakukan itu. Tuhan berikan promosi itu melalui saya. Nah, saya pikir, wah saya harus promosi nih lah, jadi mantan dukun kan kayaknya udah bagus banget gitu kan, kesaksiannya bagus. Ternyata enggak. Kesaksian itu, bersaksi itu sangat-sangat benar-benar karunia yang Tuhan kasih. Tuhan itu kasih kita mulut untuk bicara, rohnya itu bisa bangkit gitu kan, bisa kita memuliakan nama Tuhan. Jadi promosi itu dari Tuhan, bener Kak? Bukan kasih karunia itu dikasih cuman untuk orang-orang yang percaya Tuhan Yesus terus dia udah diselamatkan terus dia nggak melayani, nggak dapat kasih karunia. Ya berhenti juga lah Tuhan jadi Tuhan ya kan, kalau dia berhenti mengasihi kita. Dia nggak pernah berhenti mengasihi kita, bagaimanapun dosa kita, sesakit apapun kita. Tuhan cuman kasih kita tuh damai, sejahtera, sukacita, berkat untuk kita. Kalau itu di luar itu berarti ada yang salah dalam hidup kita. Mungkin kita belum menerima Tuhan sepenuhnya. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang mereka percaya Tuhan Yesus, udah deklarasi belum? Jangan cuma ikut-ikutan aja, agamanya Kristen, ikut-ikutan ke keluarganya. Terus harus ada deklarasi sama Tuhan. Deklarasikan terus kalau aku terima Tuhan Yesus, kalau aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba. Oke, sekian video ini. Apa pandangan saudara tentang hal ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe channel ini. Dukung channel ini untuk mencapai 1 juta subscriber. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.